Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari terkait kajian ilmu keperawatan, yaitu ilmu keperawatan medical bedah, yaitu proses keperawatan pada pasien dengan bronkitis. Target pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Anda mengetahui patofisiologi dari bronkitis. Yang kedua adalah proses keperawatan pada pasien bronkitis. Baik, kita mulai yang pertama Sebenarnya apa sih yang terjadi pada pasien dengan bronkitis? Jadi pada pasien dengan bronkitis itu terjadi peningkatan produksi mukus yang disebabkan oleh infeksi atau iritan-iritan atau bahan iritan yang berasal dari udara, di mana infeksi dan iritan ini menyumbat saluran pernafasan di dalam paru-paru sehingga terjadi penurunan pertukaran gas. Jadi pada pasien dengan bronkitis terjadi peningkatan produksi mukus yang disebabkan oleh infeksi dan iritan yang berasal dari udara, di mana infeksi dan iritan ini menyumbat atau melakukan blok terhadap saluran pernafasan atau jalan pernafasan yang ada di dalam paru-paru, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan untuk terjadinya pertukaran gas di paru-paru. Ada dua bentuk dari bronkitis atau dua jenis dari bronkitis. Yang pertama adalah bronkitis akut dan yang kedua adalah bronkitis kronis. Bronkitis akut di mana hal ini terjadi sumbatan pada jalan nafas pada jalan nafas yang sifatnya dia reversible, dia dapat kembali seperti semula. Dan pada bronkitis kronik di mana sumbatan ini tidak bersifat reversible atau dengan kata lain adalah irreversible. Pasien dengan bronkitis akut mempunyai tanda biasanya terjadi selama 7 sampai 10 hari yang disebabkan oleh viral atau virus dan kadang-kadang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Itu bentuk dari bronkitis akut. Kemudian yang kedua adalah bronkitis kronis Bronkitis kronis ini mempunyai tanda gejala batuk produktif batuk produktif kurang lebih selama 3 bulan dan terjadi 2 kali dalam setahun Peningkatan produksi mukus pada bronkitis kronis dan kemudian terjadi peradangan pada saluran pernafasan. Kemudian terjadi fibrosis pada dinding dari saluran pernafasan. Jadi pada bronkitis kronis ini terjadi peningkatan produksi mukus, terjadi peradangan pada saluran pernafasan, dan terjadi fibrosis pada dinding saluran pernafasan. Sehingga kenapa pada bronkitis kronis ini sumbatannya bersifat irreversible? Karena pada jalan nafas atau dinding jalan nafas terjadi fibrosis atau terdapatnya jaringan parut yang tidak mungkin bisa kembali ke dalam bentuk semula. Pasien dengan bronkitis kronis akan meningkat kejadiannya akan meningkat sepanjang
dapat atau terpapar infeksi dari pernafasan secara terus-menerus. Baik, selanjutnya adalah tanda dan gejala dari bronkitis. Tanda yang pertama adalah munculnya batuk ya. Munculnya batuk disebabkan karena produksi mukus dan iritasi pada jalan nafas atau saluran pernafasan. Jadi adanya batuk akibat dari produksi mukus dan iritasi pada saluran pernafasan atau jalan nafas. Kemudian tanda yang kedua adalah sesak nafas ya. Sesak nafas. Sesak nafas ini disebabkan oleh adanya peradangan dan produksi mukus yang berlebihan sehingga ventilasi mengalami suatu gangguan ya, lebih sulit untuk ya mendapatkan oksigen atau CO2 yang terperangkap di dalam paru-paru. Tanda selanjutnya adalah terjadinya demam ya. Terjadinya demam ini merupakan kondisi yang sifatnya akut ya, yang disebabkan oleh karena suatu infeksi. Jadi bisa infeksi berupa virus ataupun infeksi berupa bakteri. Tanda berikutnya adalah penggunaan otot bantu pernafasan ya selama melakukan proses bernafas. Hal ini merupakan usaha pernafasan, usaha tubuh untuk mendapatkan oksigen ya, dengan menggunakan otot-otot bantu pernafasan. Kemudian tanda selanjutnya adalah batuk produktif. Batuk produktif ini disebabkan oleh karena adanya iritan ya, iritan yang berada pada saluran pernafasan. Di mana mukus ini merupakan reaksi protektif ya, merupakan reaksi perlindungan ya dari sistem pernafasan. Jadi munculnya mukus atau ya lendir yang banyak itu merupakan reaksi perlindungan terhadap iritan ya oleh sistem pernafasan. Jadi ada namanya batuk produktif oleh adanya peningkatan mukus yang itu merupakan suatu sistem perlindungan pada sistem pernafasan. Kemudian tanda selanjutnya adalah peningkatan berat badan sekunder, itu sebagai akibat dari suatu edema ya. Peningkatan berat badan sekunder itu sebagai akibat dari edema pada bronkitis kronik. Ini disebabkan karena adanya komplikasi berupa gagal jantung sebelah kanan, the right side heart failure. Tanda berikutnya adalah keluar tanda wheezing ya. Wheezing ini disebabkan karena adanya inflamasi pada saluran pernafasan, dan wheezing ini terjadi saat pasien melakukan ekspirasi. Jadi tanda dan gejala dari bronkitis ya bisa batuk, sesak nafas, demam, penggunaan otot bantu pernafasan, batuk produktif, peningkatan berat badan sekunder oleh karena edema, kemudian ada wheezing. Kemudian
ya hasil tes pendukung ya yang menyatakan bahwa pasien benar mengalami bronkitis kronis, yaitu dengan pemeriksaan ronsen atau chest X-ray. Pada pemeriksaan ronsen didapatkan ya ada area yang sifatnya atau gambarannya ada bayangan ya, ada bayangan pada paru-paru ya selama proses infeksi. Tes yang kedua yang bisa dilakukan adalah tes fungsi paru ya, menunjukkan kekuatan kapasitas vital ini berubah ya. Waktu demi waktu, yang hal ini ya diperlukan untuk ya kekuatan untuk ekspirasi, untuk mengeluarkan sejumlah udara ya setelah melakukan inspirasi maksimal. Kemudian tes fungsi paru selanjutnya adalah ya volume ekspirasi ya, ini mengalami penurunan ya. Jadi mengalami penurunan karena ya membutuhkan waktu yang lebih ya untuk melakukan ekspirasi. Kemudian yang ketiga adalah volume residu, itu mengalami peningkatan karena diakibatkan oleh udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan gas darah arteri atau arterial blood gas, di mana di sini akan ditemukan penurunan jumlah oksigen dan peningkatan jumlah karbon dioksida. Baik, itu tadi adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendukung ya apakah pasien mengalami bronkitis atau tidak. Selanjutnya adalah pengobatan ya, treatmentnya. Pada bronkitis akut ya, ini merupakan pengobatannya jangka pendek ya dengan mengobati tanda-tanda yang sifatnya simptomatik dan penggunaan antibiotik ketika infeksi bakteri ini muncul atau menunjukkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yaitu dengan nanti menggunakan antibiotik. Kemudian untuk bronkitis kronik ya, untuk perawatannya ini kombinasi ya, pengobatan kombinasi untuk menjaga ya kepatenan jalan nafas ya biar tetap terbuka, kemudian mengurangi peradangan pada jalan nafas dan mencegah komplikasi. Obat-obatannya apa saja di sini? Yang pertama adalah beta 2 agonis ya. Bisa melalui inhaler atau nebulizer. Beta 2 agonis ini digunakan untuk ya, berguna untuk dilatasi dari bronkus, yaitu membuka atau melebarkan dari bronkus. Obat-obatnya apa? Contohnya yaitu terbutalin, albuterol, levalbuterol, formoterol, dan salmeterol. Golongan obat yang kedua adalah obat golongan antikolinergiks ya, golongan obat antikolinergiks, di mana obat ini berfungsi untuk merelaksasi dari otot polos bronkus ya, merelaksasi otot polos bronkus. Contoh obat ini adalah itropium ya, ipratropium, tiotropium inhaler. Golongan obat yang ketiga adalah
yaitu penggunaan steroid. Ya, golongan steroid di sini berguna untuk menurunkan peradangan pada jalan nafas. Contoh obatnya bisa hidrokortison, kemudian metilprednison secara sistemik, kemudian beclometasone, kemudian prednisolon, ya, atau prednison secara oral. Golongan obat yang keempat adalah metilsantin, ya. Untuk mempertahankan, ya, golongan obat ini untuk mempertahankan bronkus tetap terbuka atau bronkus tetap mengalami dilatasi. Contoh obatnya adalah aminopilin dan teopilin. Golongan obat yang kelima adalah golongan obat ekspektoran. Di sini untuk membantu mencairkan atau membuat dahaknya menjadi encer, ya. Contoh obatnya di sini adalah guaifenesin, ya. Guaifenesin. Golongan obat selanjutnya yang digunakan pada bronkitis kronis adalah antibiotik, ya, pada paparan infeksi, ya, pada bronkitis kronis. Nah, pemilihan dengan menggunakan kultur, ya, penggunaan dengan menggunakan kultur dan pemeriksaan sensitivitas, ya. Jadi digunakan antibiotik untuk mengatasi adanya proses infeksi. Kemudian golongan obat yang ketujuh adalah obat antasida, histamin 2 blocker, dan pompa proton inhibitor untuk menurunkan, ya, jumlah asam di dalam lambung dan mengurangi kemungkinan terjadinya ulkus, ya, yang disebabkan oleh stres atau efek dari pengobatan. Contoh obat di sini apa aja, ya? Golongan antasid, ya, golongan histamin 2 blocker dan pompa proton inhibitor. Golongan antasid bisa berupa aluminium hidroksid atau magnesium hidroksid atau kalsium karbonat. Kemudian golongan H2 blocker atau histamin blocker bisa ranitidin, ya, kemudian famotidin dan nisatidin, simetidin. Untuk pompa proton inhibitor bisa omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan rabeprazol atau pantoprazol. Golongan yang obat selanjutnya adalah penggunaan vaksin, ya, penggunaan vaksin untuk menurunkan, ya, menurunkan peluang terjadinya infeksi. Itu tadi merupakan obat-obat yang digunakan untuk pengobatan bronkitis kronis. Baik, selanjutnya, apakah diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien bronkitis kronis? Yang pertama adalah ketidakefektifan, ya, bersihan jalan nafas. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua adalah intoleransi aktivitas. Yang ketiga adalah pola nafas tidak efektif. Ketidakbersihan jalan nafas bisa berhubungan dengan produksi mukus yang berlebih. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan adanya edema, ya, sebagai akibat dari komplikasi gagal jantung.
Kemudian pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi yang sebagai usaha tubuh untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Dengan adanya diagnosa ini, maka tindakan keperawatan apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah intervensi keperawatan. Yang pertama adalah monitor status respirasi. Anda bisa monitor frekuensi nafasnya, usaha untuk bernafasnya, kemudian penggunaan otot bantu pernafasan, warna kulit, dan suara pernafasan. Kemudian intervensi yang kedua adalah posisikan pasien dengan posisi high Fowler untuk mempermudah dia melakukan respirasi. Kemudian yang ketiga, intervensi yang ketiga adalah ukur berat badan pasien harian. Ini untuk memonitor apakah terdapat kelebihan volume cairan, terdapat kelebihan volume cairan yang diakibatkan oleh gagal jantung. Dan informasikan kepada dokter informasikan kepada dokter jika terjadi peningkatan berat badan yang secara berlebih dalam 24 jam. Kemudian lakukan turning batuk efektif, kemudian latihan nafas dalam untuk meningkatkan ekspansi dan pengeluaran mukus untuk meningkatkan ekspansi paru-paru dan mengeluarkan mukus. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan adalah monitor sputum monitor perubahan dari sputum. Apa yang perlu dimonitor yaitu perubahan warna dan jumlah, dan yang ini bisa mengindikasikan adanya tanda-tanda infeksi pada pasien dengan bronkitis kronis. Kemudian tindakan keperawatan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah kita monitor intake dan output pasien. Intake dan output pasien, intake dan output ini harus seimbang. Hal ini akan meningkatkan ketahanan tubuh pasien untuk melawan infeksi. Kemudian mempermudah pasien untuk mengencerkan dahak. Increase fluids tingkatkan asupan cairan untuk menjaga mukus itu lebih encer sehingga mudah untuk dikeluarkan. Terakhir intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah jelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan oksigen. Baik, itu tadi adalah tindakan-tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan sebagai seorang perawat untuk merawat pasien selama dia menderita penyakit bronkitis kronis. Sehingga konsep patofisiologi, farmakologi itu dijadikan sebagai dasar bagi perawat untuk menyelesaikan masalah keperawatan pada pasien.
fokus kita adalah pada masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, intoleransi aktivitas, dan yang ketiga adalah ketidakefektifan pola nafas. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait proses keperawatan pada pasien dengan bronkitis. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Anda dapat memahaminya dengan baik.